Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut para ulama, waktu maghrib hingga waktu isya adalah waktu yang istimewa, waktu yang mulia, di mana di dalamnya dianjurkan untuk banyak melakukan amal-amal soleh dan dianjurkan untuk meninggalkan kegiatan yang bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, kita baca zikir dan kita sempurnakan dengan berdoa sesuai kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jika kita mampu, kita bisa menyelesaikan Al-Quran di setiap malam setelah maghrib. Setiap malam kita membaca 1 juz, sehingga 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Namun surah pilihan juga bisa kita baca. Setidaknya ada 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib, yang memang surat pilihan ini dianjurkan untuk dibaca pada waktu malam. Yang pertama, surah Yasin. Umumnya umat muslim membaca surat Yasin pada malam Jumat. Ternyata surah ini juga dianjurkan untuk dibaca setiap malam, termasuk pada waktu maghrib. Surah Yasin termasuk surah penghapus dosa, yang artinya barang siapa yang mengamalkannya, membacanya, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni, dan barang siapa yang membaca Ha-Mim yang di dalamnya disebutkan Duhan, surat Ad-Duhan, pada pagi harinya diampuni. Jadi siapapun yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, biasakanlah setelah maghrib untuk mengamalkan surah Yasin. Yang kedua, surah pilihan yang bisa kita amalkan pada waktu maghrib adalah surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Surah ini terletak di awal juz 29, sehingga bagi yang ingin mengamalkan bisa langsung ke juz 29. Surah ini cukup masyhur dengan keutamaannya, yaitu penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang mengamalkannya kelak akan selamat dari siksa kubur. Imam Nasya'i dalam kitab Sunannya menyebutkan sebuah riwayat yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Ini juga penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, biasakan setelah sholat maghrib untuk mengamalkan surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Adapun surah pilihan ketiga yang boleh diamalkan pada malam hari, terutama pada waktu maghrib, adalah surah Al-Waqiah. Surah ini dikenal sebagai surah kekayaan. Barang siapa mengamalkan setiap malam akan diselamatkan dari kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah dan ajari anak-anakmu untuk membacanya dan mengamalkannya.
Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Mari manfaatkan waktu antara ba'da maghrib dan sebelum isya untuk memperbanyak berzikir dan berdoa, serta membaca Al-Quran, terutama surah-surah pilihan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak bisa membaca semua surah pilihan ini, kita bisa memilih salah satunya. Bisa surah Yasin, surah Tabarok, atau surah Al-Waqiah. Jika surah-surah pilihan ini juga tidak bisa kita amalkan, paling tidak kita membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Semoga kita mendapat keutamaannya dan kelak menjadi penolong dan memberi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.